Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas I, keamanan jaringan, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu membahas tentang materi Signature Based Detection. Ya, saya serahkan kepada Marsha untuk menjelaskan pembahasan pertama. Yang pertama itu pengertian signature based detection. Signature based detection adalah metode dalam mendeteksi serangan melalui pola atau data yang dibaca kemudian dibandingkan dengan data atau paket yang sudah tersimpan dalam database yang ada atau rule yang sudah ada. IDS berbasis signature mempunyai berbagai macam signature atau pola-pola serangan yang dapat dijadikan sebagai pembanding. Detection ini dilakukan dulu analisa terhadap sampel malware. Dari hasil analisa ini sebuah model yang disebut sebagai signature. Setelah itu, signature ini dihubungkan dengan file yang akan dianalisa. IDS jenis ini bekerja dengan menyadap paket yang melalui lalu lintas jaringan, kemudian membandingkan dengan pola serangan yang ada. Jika paket data mempunyai pola yang sama dengan salah satu pola yang terdapat pada rule database, maka paket tersebut dianggap sebagai sebuah serangan. Jika tidak mempunyai kesamaan, maka paket tersebut dianggap bukan sebagai serangan. Berikut gambar untuk penyerang masuk ke signature base. Contohnya cross-site scripting. Penyerang masuk ke anomaly based. Contohnya percobaan login yang gagal beberapa kali. Ketiga, penyerang masuk ke ticket monitoring. Contohnya pengubah beberapa berkas dalam sistem. Linda. Baik, kita lanjut ke langkah dan teknik yang digunakan dalam mendeteksi anomali terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama, threshold detection, di mana beberapa atribut dan user dan perilaku sistem dinyatakan dalam jumlah atau angka dengan beberapa tingkatan toleransi yang diperbolehkan. Yang kedua, statistika measures, yaitu baik parametrik di mana distribusi atribut profil diasumsikan cocok dengan pola tertentu, dan non-parametrik di mana distribusi profil atribut dipelajari dari kumpulan ukuran histori yang diamati sepanjang waktu. Yang ketiga, rule based measures, yaitu pola tertentu dispesifikasikan dalam aturan dan bukan dalam angka. Yang keempat, ada measure, yaitu termasuk jaringan syaraf, algoritma genetik, dan model kekebalan sistem. Ya, bisa diperhatikan pada gambar, ada beberapa IDS yang saling terhubung pada gambar yang tampil. Oke. Selanjutnya, Robi. Jenis-jenis intrusion detection system. Intrusion system dibedakan menurut bagaimana komponen fungsi IDS diatur satu sama lain, dan jenis IDS menurut terminologi ini adalah 1. Host target, CEO location. IDS dijalankan pada sistem yang dilindungi, dan kelemahan dari sistem ini adalah jika penyerang berhasil memperoleh akses pada sistem, penyerang dapat dengan mudah mematikan IDS. 2. Host target suppression. IDS diletakkan pada komputer yang berbeda dengan komputer yang dilindungi. B. Strategi pengadilan. IDS dibedakan menurut bagaimana kendali atas IDS
IDS yang dikendalikan baik input maupun output. Jenis-jenis IDS menurut terminologi ini adalah: 1. Terpusat. Seluruh kendalinya baik monitoring, deteksi, dan pelaporan dikendalikan secara terpusat. Lanjut. Dan inilah 2. Terdistribusi. Monitor dan deteksi dikendalikan dari node lokal dengan hierarki pelaporan pada 1 atau 2 beberapa pusat lokasi. Ya, ini Dan inilah adalah gambaran dari beberapa IDS tersebut. 3. Terdistribusi total. Monitoring dan deteksi menggunakan pendekatan berbasis agen, di mana keputusan respon dibuat pada node analisis. Ya, kemudian produk IDS itu beberapa NIDS dan HIDS yang beredar di pasaran berdasarkan kemampuan dan kepopulerannya, antara lain yang pertama yaitu Real Search dari Internet Security System atau yang disingkat dengan ISS. Kemudian yang kedua adalah Cisco Secure Intrusion Detection System dari Cisco System yang mengeksekusi Well Group yang memiliki produk NetRanger. Kemudian yang ketiga adalah Etrust Intrusion Detection dari Computer Associates yang memakai Memco yang memiliki Session Well Tree. Kemudian yang keempat adalah Symantec Client Security dari Symantec. Kemudian yang kelima adalah Computer Misuse Detection System dari ODS Networks. Kemudian yang keenam adalah Can Security Monitor dari Security Dynamic. Kemudian yang ketujuh adalah CyberSafe. Kemudian yang kedelapan adalah Network Associates. Kemudian yang sembilan Network Flight Recorder. Kemudian yang terakhir adalah Intellitetix. Kak Edward. Ya, mulai mengisikan paket data dalam membandingkan paket data dengan natur pada database. Apakah paket sesuai dengan rule pada database? Lalu lintas diabaikan. Tampilkan lukisan deteksi. Selesai. Ya, ini adalah gambar dari algoritma dari sistem kerja signature based detection. Ardi. Kemudian cara kerja dari signature based detection. Cara kerja dari metode signature based detection dalam mendeteksi setiap serangan yang terjadi. Pada pendeteksian setiap serangan, signature based menyimpan pola-pola yang sudah terdapat di dalam database dari aplikasi IDS yang sudah dipasang. Kemudian setelah rule dipasang, setiap paket yang melalui jaringan akan diperiksa oleh IDS signature based dengan membandingkan setiap paket data dengan rule yang ada dalam database. Jika paket yang diperiksa ada yang sama, maka pola atau rule yang telah didefinisikan akan muncul pesan deteksi yang ditampilkan sebagai sebuah serangan. Jika tidak, maka rule yang sesuai dengan pola yang dibandingkan antara paket data dan rule yang ada akan dilewatkan. Kemudian kelebihan signature based detection. Detektor signature sangat efektif dalam mendeteksi serangan tanpa membangkitkan jumlah dari alarm palsu atau false alarm yang sangat banyak. Kemudian detektor signature dapat dengan cepat dan terpercaya mendiagnosa penggunaan dari tools atau teknik serangan yang spesifik. Hal ini dapat membantu kita atau manajer keamanan jaringan untuk memprioritaskan bagian yang lebih dahulu harus dikoreksi. Kemudian yang terakhir adalah detektor signature mengizinkan manajer sistem tanpa melihat tingkatan keahlian mereka dalam keamanan jaringan untuk melacak masalah keamanan jaringan yang terdapat pada sistem mereka dan memulai prosedur penanganan kejadian.
Selanjutnya untuk menjelaskan tentang kelemahan signature based detection akan dijelaskan oleh Linda. Silakan Linda. Atau Ardi, ada Ardi? Kelemahan signature based detection. Kelemahan dari metode deteksi ini adalah tidak bisa mendeteksi jenis malware baru dan zero day attack. Zero day attack adalah jenis serangan yang berusaha mengeksploitasi sebuah celah keamanan baru yang belum ada patch-nya. Kelemahan lainnya adalah saat ini sebagian besar signature malware masih dibuat secara manual oleh analis malware, sehingga ada kemungkinan terjadi human error. Selain itu juga diperlukan waktu untuk membuat signature. Para peneliti malware sedang berusaha mengembangkan sistem pembuat signature malware secara otomatis. Permasalahan lainnya dari teknik deteksi ini timbul karena dari satu malware sering dikembangkan menjadi berbagai macam varian malware, sehingga perlu dibuat satu signature yang bisa mendeteksi sebuah malware beserta puluhan variannya. Teknik ini disebut juga mencari malicious essence dari malware. Selain itu juga ada tantangan tentang database penyimpanan signature malware, karena semakin lama database signature malware semakin besar. Selanjutnya dijelaskan oleh Linda. Baik, saya akan melanjutkan. Pada teknik deteksi signature based ini terdapat berbagai macam teknik deteksi. IDK dan Mature membagi klasifikasi dynamic signature based, yang kedua static signature based, dan yang ketiga hybrid signature based. Teknik dynamic signature based detection. Yang pertama, rule based IDS approach. Pada metode deteksi ini digunakan state transition analysis. Jadi serangan dibuat dulu model dalam bentuk state transition diagram. Dengan cara ini, Ilgun di DKK mengembangkan rule based expert sistem untuk mendeteksi serangan. Lanjut, sistem ini dinamakan juga STAT atau State Transition Analysis Tool. Untuk sistem Unix diimplementasikan pada USTAT atau USTAT. Cara ini umumnya digunakan IDS untuk mendeteksi serangan. Ya, kemudian yang kedua akan dilanjutkan oleh Robi. Yang kedua yaitu behavioral approaching for worm detection. Metode deteksi ini sebenarnya digunakan untuk mendeteksi worm dengan menggunakan signature behavior. Ellis yang mengusulkan metode deteksi ini menemukan bahwa worm selalu memiliki beberapa karakteristik yang khas, diantaranya mengirimkan data yang mirip dari satu komputer ke komputer lain, melakukan penyebaran dan recognition pada jaringan dengan model tree, merubah server menjadi sebuah klien. Karakteristik inilah yang kemudian dijadikan signature untuk mengendalikan worm. Ya, demikian hasil penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.